Al-far'u tsani furu'un mansuratun, furu' jamak. Far'ul awal sudah. Al-far'u tsani idza taranat niyatul wudu'i bil madmadati aw al istinshaqi lam tasih illa an yanghasila ma'ahuma syai'un minal wajhi fa tasihhu niyyatu lakin la yujzi'ul maghsulu 'anil wajhi 'ala al-asah li'annahu lam yaghsilhu bi qasdi ada'il fardhi fatajibu i'adatuhu kadza fil rawdah. Qala Suyuti wajadtu lahu nadhiran wa huwa ma idza aqama bil hadith bi ghairi ashhuri. Ini masalah ini panjang, apa insyaallah boleh paham lah. Yang pertama kali kita lakukan setelah kita membasuh kedua telapak tangan dan setelah kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim, itu adalah kita berkumur-kumur dan beristinsyaq. Niat perlu waktu kita berkumur-kumur dan juga niat perlu waktu kita menyentuhkan air ke muka. Pertanyaan timbul, Ustaz, yang sebenarnya tuh kita niat wudu bila? Apakah kita niat wudu waktu kita membasuh dua telapak tangan dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim? Atau kita niat berwudu waktu kita menuangkan air ke dahi kita, sengaja berwudu? Kita niat bila? Bila niat? Apakah niat waktu basuh tangan atau waktu kita tuangkan ke muka? Hah? Waktu ke muka, bukan waktu di tangan. Nah, jadi permasalahan kita sekarang, kalau kebetulan dengan seseorang tadi itu berniat pada waktu dia berkumur-kumur, atau berniat pada waktu dia sedang beristinsyaq, kita tahu niat itu waktunya pada waktu kita membasuh muka. Nawa iqtaranat niyatul madmadati, bersamaan niat wudu dengan berkumur-kumur. Dia niat berwudu waktu berkumur-kumur, sepatutnya dia niat dua kali. Niat yang pertama waktu dia basuh tangan, kumur-kumur air ke hidung, niatnya sunat. Niat yang wajib waktu dia basuh muka, ini dah. Dia buat niat sekali saja, dia gabungkan antara niat yang wajib dengan niat yang sunat, sehingga dia berniat waktu dia berkumur-kumur, sengaja mengambil air wudu waktu dia berkumur-kumur. Macam mana hukum niat yang semacam itu? Jadi kata beliau, kalau seandainya niat yang diniatkan di waktu berkumur-kumur tadi itu salat, yang walaupun niat di waktu berkumur-kumur, tapi dengan air kumur-kumuran tadi itu menyentuh bagian muka seperti misai, seperti dagu, itu sudah memadai niatnya, sebab niat yang penting beriringan pada waktu kita membasuh muka. Sekarang waktu kita ambil secedok, pada waktu kita mengambil secedok air, terus kita kumur-kumurkan niat wudu pada waktu itu, seakan-akan kita berniat pada waktu kita melaksanakan yang sunat, sebab kumur-kumur sunat, istinsyaq sunat, yang wajib basuh muka. Kebetulan waktu kita mencedok air, untuk kita berkumur-kumur dengan niat wudu, air tadi itu juga tersentuh atau juga dengan air istinsyaq menyentuh bagian daripada mulut atau bagian daripada hidung, yang itu adalah merupakan bagian daripada muka. Dengan demikian, niat kita tadi itu sudah memadai saat ketika niat bersamaan dengan bahagian muka yang terbasuh di waktu kita berkumur-kumur atau beristinsyaq. Kemudian yang terbasuh dengan air kumur-kumur daripada bahagian muka tadi itu tetap tidak terhitung daripada pembasuhan muka dan perlu diulang kembali. Ada tak masalah semacam itulah saya katakan masalahnya rumit. Cedok banyak, kumur-kumur. Suatu kita masukkan begini, niat dalam hati sengaja berwudu. Suatu kita basuhkan, suatu kita masukkan air kumur-kumur tadi itu ke mulut, mau tak mau, misalnya kita dagu kita akan basah. Jadi dengan demikian niat sah. Bagaimana niat sah? Sebab pada waktu kita berniat, niat sudah bersamaan dengan kita membasuh muka. Muka sudah terbasuh. Kumur-kumur oke, muka terbasuh sudah oke. Akan tetapi yang walaupun bagian mulut dan dagu sudah terbasuh dengan air tadi itu, tetap dengan bagian ini wajib diulang kembali. Kenapa? Sebab dia tidak bertujuan untuk membasuh muka, dia bertujuan untuk berkumur-kumur, hanya keperancikan sampai kepada batas muka.
Jadi kebajikan dengan batas muka mensahkan niat yang diniatkan, tapi tidak memadai untuk dia membasuh muka. Di masalahnya ada tak bandingan masalah semacam itu. Jadi semacam tadi itu macam mana cara dia berwudu? Tanpa teruskan saja, tapi ambil kembali air untuk dia membasuh kembali dengan mukanya dan membasuh bagian mulut yang sudah terbasuh pada kali yang pertama di waktu berkumur-kumur. Jadi kata Jalaluddin As-Suyuti, ada satu bandingan yang semacam itu juga, yaitu dengan seseorang yang berihram haji sekarang. Dia niat haji di luar daripada bulan haji, ahrama bil haji fi ghairi ashhurihi, maka dengan niatnya tadi itu sah untuk umrah. Seseorang yang niat haji dari sekarang, sah niatnya tadi itu untuk umrah, tapi justru umrahnya itu tidak memadai untuk umrah wajib. Dia kena buat umrah lagi di masa yang akan datang. Kan sama tadi itu. Yang tadi itu niatnya sudah sah, dan basuh itu juga oke, tapi kena basuh sekali lagi. Bagaimana dikatakan basuh sekali lagi? Sedangkan dengannya sudah sah, sebab dia tidak bermaksud untuk membasuh muka. Semacam ini juga saat ketika dengan dia tadi itu melaksanakan haji di bulan lain, di bulan Ramadan, nawaitul hajjah di bulan Ramadan, niatnya akan teralih kepada umrah, tapi umrah yang dilaksanakannya itu tidak memadai untuk menggugurkan umrah wajib yang sekali dalam seumur hidup. Paham tak paham, cukup setakat itu, saya tak jelaskan lagi. Qala wa hadza nazirun hasanun, itu adalah suatu perbandingan yang cukup cantik. Lam ara man tafaqqana lahu, saya tak pernah tengok ada dengan seseorang yang pernah menyebutkannya atau yang menyadarinya. Wa min huna, dan dari sini injarra binal qawlu ila ta'addil fardhi bi niyyatin nafsi wal aslu adamu ijza'i wa fihi burun. Daripada pembicaraan yang kita bicarakan di atas tadi itu, injara daripada jarra ya juru, menarik, tertarik kita kepada satu permasalahan baru. Apakah memadai kita melaksanakan yang fardu dengan niat sunat? Ayo kembali pada yang tadi. Tidakkah betul saat ketika dengan kita berniat mengambil air wudhu di saat kita berkumur-kumur itu niatnya sunat, tapi justru yang sunat ini mewakili kepada yang fardu? Sebab pembahasan muka hukumnya fardu. Apakah ada beberapa masalah hukum yang diniatkan itu adalah fardu, yang dikerjakan itu adalah fardu, sementara terlaksananya dengan niat sunat? Injarra binal qaulu, hukum asal adamul ijza, tidak memadai yang fardu dikerjakan dengan niat sunat. Tapi hiporon atati salati mu'taqidan anna jami'a af'aliha sunnah, melaksanakan sembahyang dengan keyakinan bahwasanya seluruh amal perbuatannya itu adalah sunat. Tak sah sembahyangnya, tak boleh, sebab bukan semuanya sunat. Berdiri rukun, baca Fatihah rukun, rukuk rukun. Kalau diniatkan semua gerak sembahyang itu sunat, tidak sah niatnya. Stop, depan. Mundur sikit, mundur. Stau atimu saffat awala summa alladhi yali fa in kana nafsun falyakun bisafil mu'akhkhar. Allahu akbar. Setelah itu baca istiftah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu dia. Acis tadi itu dia bersin terus dia mengucapkan alhamdulillah. Daripada patah balik alhamdulillah lagi, udahlah teruskan saja dengan rabbil alamin. Apa hukumnya hamdalah tadi itu? Boleh paham? Tak boleh bismillah. Jadi di sini alhamdulillahnya tadi itu hukumnya sunat, sebab dia mengucapkan hamdalah karena dia bersin. Tapi dalam waktu yang sama dia jadikan yang sunat tadi itu kepada yang wajib untuk dia membaca Fatihah. Sebab kalau dua waktu mengakwali bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kalau alhamdulillah niatnya untuk bersin saja, mau tak mau baca Fatihah alhamdulillah lagi, sekali lagi. Jadi daripada patah balik, udahlah cukup dengan alhamdulillah satu kali saja. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Seperti yang kemarin itu kan salam. Jadi kalau kebetulan
salam hukumnya wajib. Padahal kalau dengan salam ini terbalik, ini yang wajib kepada yang sunat. Bagaimana kalau dengan salam yang wajib tadi itu dalam waktu yang sama kita niatkan sunat? Jadi waktu kawan kan sudah menunggu, jadi kita sedang sembahyang. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sah tak kira-kira salam semacam itu? Jadi kalau dengan gayanya kita menyampaikan salam sunat, salam hormat, salam sejahtera, tapi dalam waktu yang sama justru kita ingin keluar daripada sembahyang. Permasalahan hukum. Qala, jadi Ustaz, salam kita baca alhamdulillah waktu salat tadi itu untuk atas tadi itu tak membatalkan salat kan? Enggak, tak membatalkan. Dia membatalkan salat itu kalau seadanya ada khitab. Jadi kalau ini di luar daripada masalah itu, katakanlah kita bersin waktu rukuk atau bersin waktu kita sedang membaca surah, tetap sunat kita ucapkan alhamdulillah. Yang membatalkan kalau ada khitab kepada seseorang. Kalau pada waktu itu alhamdulillah itu di luar sembahyang atau di waktu sembahyang, kedengaran saya mengucapkan alhamdulillah, terus saya sahut yarhamukallah, nah itu batal. Kalau setakat alhamdulillahnya saja tidak mengapa. Qala Atisah faqala Atis alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Apa hukumnya? Belum disebutkan. Dah wudu dah. Ente dah wudu dah. Kata ini alhamdulillah. Oke. Ada masalah. Tapi saya kata ente tadi ada masuk ke tandas. Dia pun jadi bingung ya, bingung. Dia pun jadi bingung. Kata-kata, Edi, ada wudu, ada Ustaz. Tapi tadi ke tandas buat apa? Akhirnya dia pun juga jadi saya ada ke tandas, jadi bingung. Saya ada ke tandas. Iya, saya bilang ada ke tandas. Mungkin dia beros gigi kah, atau ada meletakkan benda kah ke situ. Pokoknya saya tak tahu urusan. Cuma saya kata macam tu. Tadi kamu ada ke tandas, dia pun juga jadi bingung. Akhirnya, udahlah kalau macam tu, terus dia berwudu. Niat dia berwudu secara ihtiyat. Daripada saya dikatakan tak bersih, lebih elok saya berwudu saja sekarang ini. Terus berwudu secara ihtiyatan, secara ambil ihtiyat, lebih ambil bahasa Kalimantan, ambil apik, ihtiyatan lebih hati-hati. Selepas dia berwudu, ternyata terbukti memang betul-betul tadi itu di waktu dia ke tandas memang dia buang air. Maknanya batal wudunya yang tadi itu. Nah, sekarang sah tak wudu yang tadi itu? Tidak sah. Kenapa? Sebab wudu tadi itu ihtiyatan hukumnya sunat. Tak boleh untuk dijadikan sebagai wudu yang wajib untuk mengangkat hadas kecilnya. Qala bahwa bahasa ihtiyatan sumataya karena hadas lam yujuzi fil asah. Taraka lumatan sumaja dadal wudu pangkasaran tilam tujuzi fil asah. Tak sedar ambil air, secopak air, cedok air, nawaitul wudu birafil hadasil asghari lillahi ta'ala. Oke, kali yang pertama, tanpa dia sedari ada dengan bagian di sebelah hidung yang tak tersentuh dengan air, yang ini terbasuh pada kali yang kedua. Memadai tak? Tidak memadai. Kenapa? Sebab kali yang pertama hukumnya wajib, kedua dan ketiga namanya taslis, hukumnya sunat. Yang sunat ini tak boleh mewakili yang wajib, harus sempurna dulu basuhan yang pertama untuk mendapatkan pahala sunat dengan yang kedua dan yang ketiga. Kalau kebetulan yang pertama masih belum sempurna, maka dengan yang kedua yang niatnya sunat tadi itu tidak memadai untuk menggantikan yang wajib. Tak tahu. Pada waktu itu dia subuh, setelah dia dengan bininya terus berwudu, sebab dia masukkan senam jantung sehat. Dan di sini tak ada, itu istilah di Indonesia, senam jantung sehat. Itu di kepala bagas. Kalau tak tahu, tengok saja sana tiap hari Jumat pagi. Itu memasyarakat di mana-mana, cuma namanya saja yang berbeda.
Jadi kalau di Indonesia namanya senam jantung sehat. Ya suka, alhamdulillah suka. Tapi dengan musik laki perempuan. Begitulah lebih kurangnya. Kalau mau lebih pasti macam mana geraknya dan kalau mau ikut pergi ke sana. Masalah selepas dia bersukan atau selepas dia jogging, balik rumah letih, lihat waktu sudah pukul 12 tengah hari, sudah dekat sembahyang Jumat, yang pada itu dia pergi ke bilik mandi dan mandi, sengaja mandi untuk melaksanakan mandi sunat Jumat. Selepas dia mandi baru dia sadar, pagi tadi itu dia dengan bininya, dia bergaul dengan istrinya, maknanya dia dalam keadaan junub. Memadai tak mandi Jumat tadi untuk mandi junub? Tidak memadai. Kenapa? Sebab mandi junub hukumnya wajib, mandi yang tadi hukumnya sunat. Yang sunat tidak boleh mewakili yang wajib. Kesimpulannya, masalah-masalah yang disebutkan di atas tadi itu tidak memadai untuk perkara yang diwajibkan. Baraka sajadatan summa sajadatan tilawati la tujzi anil fardhi fil shah. Oh, ini kena berpaling. Allahu Akbar. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi muflihun. Jangan macam itu baca Quran. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Perasaan? Perasaan sudah? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saat pada waktu dia mengakhiri surah Iqra, wasjud waqtarib, dia pun sedar tadi pada rakaat yang pertama dia hanya setakat sujud 1 kali. Apakah memadai kalau dia sujud tilawah? Dalam hati dia kalau memang sudah sujud tilawah macam ini, ini untuk yang tadilah. Apakah memadai sujud tilawah yang sedang dilaksanakannya itu untuk ganti kepada sujud yang dia tinggalkan pada rakaat yang pertama? Tidak memadai. Kenapa? Sebab sujud tilawah hukumnya sunnah, sedangkan dengan sujud yang ditinggalkannya hukumnya wajib. Habis. InsyaAllah jadi fuqaha semuanya. Kalau paham insyaAllah. Tapi kena ingat, jangan paham hari ini tidak. Ingat sekarang, selama-lamanya insyaAllah. Kalau setakat jadi mufti saja jangan takut. Paham? Modalnya cukup. Saya tidak mengatakan, bukan menjabar, akan tetapi kalau betul-betul paham dengan Umdatus Salik dan juga dengan Qawaidul Fiqhiyah, mendarah daging dalam ingatan, insya Allah kalau hanya setakat jadi mufti di Malaysia saja, di Malaysia tidak banyak masalah. Bukan semacam di sini tiap hari 5-60 masalah masuk. Tuh, dari iftar tuh ada berapa petugas. Mufti kita di sana tak banyak masalah, ada masalah pun jarang dituntaskan kecuali setelah beberapa waktu. Kita tahu di Indonesia ada yang namanya MUI, Majelis Ulama Indonesia. MUI itu kadang-kadang dalam setahun tuh paling 2 kali mengadakan musyawarah. Itu pun kalau ada masalah yang sangat sensitif sekali yang barangkali menyentuh tentang akidah. Tapi masalah-masalah, saya sampai meminta supaya masalah terbang, kompang, supaya masalah terbang itu diangkat dan dibicarakan oleh MUI. Sudah saya cabar pada waktu itu. Saya sampai dicop macam-macam Wahabi. Apa itu Wahabi? Yang tak bolehkah main kompang di dalam masjid? Main kompang dalam masjid. Yang mengatakan tak boleh dikatakan Wahabi macam mana? Sebab dikatakan saya tahu hadis Rasulullah yang berbunyi a'linun nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alaihi bidubur. Saya tahu hadis itu dhaif. Dan itu kalau dalam waktu kita akad nikah. Tak mengapa kalau di waktu akad nikah yang dengan kita menggunakan kompang. Sementara Maulidan Rasul di dalam masjid dengan kompang itu hiburan, tak selayaknya dengan yang semacam itu kita lakukan di dalam masjid. Apalagi itu yang baru main dari Timur Tengah, apalagi itu yang baru datang dari Mesir. Begitu. Jadi pada waktu itu sampai dia mengatakan, Ustaz Nurdin, beritahukan kepada Ustaz Nurdin, siap, kita akan mengadakan perdebatan bersama. Saya katakan saya memang sudah siap. Tunggu, tak diangkat-angkat pun masalahnya tetap saja semacam juga masalah bersalaman.
Seperti juga masalah merokok, saya cawar. Sebab tujuannya untuk kebenaran. Seronok tak kamu ID kalau ceramah di sebuah masjid, selepas ceramah kan biasanya tempat kita kalau ceramah di masjid atau kalau mau lidah Rasul Isra Mi'raj, kenduri di dalam masjid, orang makan di masjid. Selepas makan dengan tentu disediakan asbak rokok atau tin disediakan. Tuh guru, ini biasa nih. Musiknya musik rock misalnya, atau musik ala pas padang, bukan rock tak boleh. Ini salah kalau saya katakan musik rock. Musiknya yang lagu padang pasir. Oh, itu daripada Abdul Halim enggak. Jabbar, pernah dengar lagu Jabbar kan dari Abdul Halim? Allahu Akbar. Itu yang diputar di dalam masjid. Tak adakah yang selain daripada itu? Suatu perkara biasa kalau dengan nasyid, yang dengan kompangnya, yang dengan drumnya, yang dengan gitarnya, itu kedengaran di masjid-masjid pada masa kita memperingati hari-hari besar Islam, seperti peristiwa Isra Mi'raj atau juga hari baru hijrah. Ila akhirih. Kesimpulannya, yang kita masalahkan sekarang berkenaan dengan masalah hukum yang banyak tidak tertangani dan tidak dimasalahkan di tempat kita. Tengok di sini, buka saja Al-Liwaul Islami, ada Qismul Fatwa. Buka saja Akidati, ada Qismul Fatwa. Majallatul Azhar atau Mimbarul Islam, bukan liwa, lain kan dengan mimbar. Mimbarul Islam, ada Qismul Fatwa. Majallatul Azhar, ada Qismul Fatwa. Mana ada satu yang semacam itu dalam majalah kita di Indonesia atau di Malaysia? Ada, tapi sikit sungguh. Kalaulah ada pun bukan yang spesialis yang menjawab masalah hukum di sana. Paling dijawab sama Asrajatan. Tak menyelesaikan masalah. Kita mau orang yang netral, yang berbicara bukan pro sana, bukan pro sini, yang berbicara hukum memang berdasarkan dengan landasan hukum, bukan yang memang berbicara atas keinginan daripada pihak-pihak tertentu. Qala dzikrus warin kharajat an hadzal asli. Ingat kaidah kita tadi, perbuatan wajib tidak akan terlaksana dengan perkara niat yang diniatkan, dengan perkara sunat yang diniatkan. Tak terlaksana yang wajib dengan niat sunat. Itu kaidah. Hukum asal tidak memadai yang wajib kalau dikerjakan dengan niat sunat. Seperti dengan seseorang dalam keadaan junub, tak akan terangkat janabahnya kalau dengan mandi Jumat. Dengan niat mandi Jumat, tak akan terangkat janabahnya. Tapi terdapat beberapa masalah kharajat an hadzal asli fata'adda fihal fardhu, maka terlaksana yang fardu dengan niat sunnah. Yaqulul Imam Nawawi, kita lama sungguh baca satu lembar, aku sampai pukul 6:30. Fi syarhil wasit dhabituha antasdikan niyatun tasmalul fardha wan nafla jami'an, dia telah didahului oleh niat yang mencakup yang fardu dan yang sunat. Sumayati bisyai'in min tilkal ibadat, kemudian dia melakukan dengan sesuatu daripada ibadat yang berkenaan dengan niat sunat, dan kebetulan yang wajib masih ada. Min zalika, yang demikian itu jalasa lit tasyahhudil akhiri wa huwa yadhunnu al-awwal summa tadzakkara ajzahu. Selesai. Fil alam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Qul maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Ya Allah liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sujud yang kedua. Allahu akbar. Duduk firash. Dia entah macam mana menghayalnya, terlalu banyak memikirkan, sebab seminggu lagi dia kawin. Pikiran kepada masalah kawin saja, sampai campur aduk tata tasawuf awal, tata tasawuf tani. Kadang-kadang baca tasawuf waktu berdiri, kadang-kadang baca waktu rokok. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya akhir rokok bukan baca Fatihah. Kenapa? Pikiran sudah ke sana dan kemari. Ini sah saja kalau ada sebab, karena kena buat hal. Kalau tadi misal kita paham di dalam Al-Quran pun wadrib lana masalan, wadrib itu berapa perumpamaan di dalam Al-Quran.
Jadi pada waktu dia bangkit daripada sujud yang kedua, dia duduk tasyahud at-tahiyat. Rasa-rasa masih tasyahud awal. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu dia mau berdiri macam tu, teringat, oh ini tasyahud yang kedua. Terus dia betulkan duduknya dengan tawarruk. Memadai tak kira-kira tasyahudnya tadi itu? Pada waktu dia duduk iftirash, niatnya membaca tasyahud awal, sementara secara hakikinya dia adalah sedang berada dalam tasyahud tsani, memadai. Dengan demikian terlaksana yang wajib dengan niat sunnah. Satu, nawal hajjawil umrah tawit tawaf tatawuan, niat haji atau umrah atau tawaf untuk yang sunnah. Kebetulan dengan yang berkenan tadi itu masih belum melaksanakan yang wajib, akan terputar yang sunat itu kepada yang wajib. Misalnya seperti dengan seseorang mengambil haji badal. Pada waktu itu siapa yang minta hajikan? Anu Ustaz, ada tetangga kami. Saya kata berapa umpanya? Kata si Mustafa 19.000 saya. 19.000. Allahu Akbar. 19.000 rupiah dah? $200. Oh, banyak sungguh. Oke, bagikan sama saya. Taksis $1.000. Saya ambillah tambah 1.000, dia dapat 1.000. Lumayan juga Mustafa $1.000 pun. Alhamdulillah dapat 6.000 ringgit Mesir, 6.000 pound Mesir. Sekarang berapa dolar? 6.400. 640 pasar gelap. Kalau pasar terang 6.200. 620 saja, 620. Kalau pasar gelap, kira-kira berbelanja di pasar gelap itu halal atau haram? Ayo. Sebab kerajaan Mesir tetap tak bagi kita menggunakan untuk menukar duit di pasar gelap. Mana buktinya? Kan ramai yang ditangkap sama kerajaan Mesir kalau ada tukar duit di pasar gelap. Nah sekarang, apa mubarir dan apa alasan antum, alasan kalian semuanya yang pada waktu tukar duit tak mau tukar duit di pasar terang, tukar duit di pasar gelap? Apa alasannya kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang kerajaan sini? Ayo, kalau tak nih bahaya nih. Alasannya banyak tadi. Alasannya lebih banyak pada yang terang. Alasannya yang di pasar gelap lebih banyak daripada yang pasar terang. Itu alasan. Tapi kalau dengan yang semacam tadi itu diketahui oleh kerajaan Mesir, tentu yang berbuat demikian itu akan ditangkap. Itu secara undang-undang. Tidakkah itu menyalahi peraturan? Dan apakah berdosa kalau kita menukar duit di pasar gelap? Ayo. Dosa. Kalau kamu katakan berdosa, kena dai sendirilah. Kata ulama berdosa. Kata ulama berdosa. Kata ulama berdosa. Karena akan merugikan maslahatul am. Tapi maslahat Mesir kata dia, bukan maslahat saya. Jadi yang pertama, apakah nilai uang $100 itu memang betul-betul 640 atau nilainya hanya setakat 620 saja? Kalau memang betul-betul nilai duit itu 640, saat ketika dengan kita menjual duit tersebut dengan untuk hak kita yang sepenuhnya, itu tidak mengapa. Kenapa? Sebab maslahat ammah yang dimaksudkan tersebut sebenarnya bukan maslahat ammah, maslahat khasah kepada pemerintah dan juga kepada pihak-pihak tertentu. Di samping dia pilih-pilih muslim secara undang-undang Islam, dia tidak boleh dikenakan biaya apa saja, hatta yang disebut dengan income tax dengan kita di Malaysia. Saya punya kebebasan untuk pergi ke sana dan kemari, menjual itu, menjual yang ini, membeli yang itu, membeli yang ini. Ada istilah dikenakan income tax dan dikenakan biaya cukai, baik pendapatan ataupun juga dengan yang lain. Itu kalau ternyata yang berjualan di negara kita itu non-muslim. Itu asal ceritanya. Jadi ini yang memberikan mubarir kepada kita ikut terlibat dengan pasar gelap, sebab kita bukan mendapatkan nilai yang lebih. Memang nilai duit kita itu pada hakikatnya kalau kita bawa ke Saudi pun, kita belikan pound Mesir juga nilainya 640. Jadi kita tidak merampas, tidak mengambil kepunyaan orang Mesir. Tenang saja, insyaallah halal. Kalau haram pun halam, itu nus-nus lah maksudnya. Kata CNZ juga ada yang tegak dengan hukum haram, yang tertutup haram.
Tapi yang macam ni haram. Jadi halalnya ada, haramnya pun sedikit juga ada. Tapi haramnya itu tak 100%. Menurut pandangan haram, menurut pandangan yang lain halal. Jadi halalam lah, jadi hukumnya halal. Halal aham. Jadi yang tadi macam mana? Setelah saya ambil duit 1.800, terus saya niatkan sengaja aku melaksanakan haji badal karena Allah Ta'ala. Tak sah haji badal, sah untuk haji buat saya. Kenapa? Jangankan untuk orang lain, dengan saya masih belum saya laksanakan, atau haji kuat masih belum terlaksanakan. Qala tadzakkara fil qiyami tarka sajdatin wa kana qad jalasa binatil istirahi kafahu an julusi rukni fil asar. Ini lebih jelas. Allahu Akbar. Jelas, tapi misalnya juga panjang. Kita baca dulu. Teringat di waktu dia berdiri bahwasanya dia tidak melaksanakan sujud yang kedua, dan kebetulan dia sudah telah duduk, dan kebetulan dia telah melaksanakan jalsatul istirahah. Maka memadai baginya jalsatul istirahah itu untuk julus rukun, untuk duduk rukun. Catat di situ, kafatu an julus rukni ay al jalsatu bainar sajdatain. Memadai jalsatul istirahah itu untuk duduk rukun. Yang mana? Duduk antara dua sujud. Ini terpaksa berdiri. Jadi katakan saja saya sedang berdiri, terus saya sujud. Ini rakaat yang pertama, sujud. Allahu Akbar. Sujud yang pertama. Di sujud yang pertama diingat, sujud yang pertama. Allahu Akbar. Diri. Aman. Di waktu berdiri sedang baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yakin bahwasanya tadi saya pada rakaat yang pertama sujud hanya setakat 1 kali saja. Jadi mau tak mau saya akan sujud sekarang ini. Apakah untuk saya menyusul sujud yang kedua, saya akan duduk terlebih dahulu macam ini, kemudian sujud? Atau daripada berdiri tadi itu, daripada berdiri semacam ini, sedar kita tidak melaksanakan sujud yang kedua, jadi daripada berdiri langsung saja kita duduk, langsung saja kita sujud, karena kita meninggalkan sujud yang kedua. Allah. Atau bagaimana? Nah, jadi di sini kalau kebetulan Anda yang meninggalkan sujud yang kedua, sewaktu Anda bangkit daripada sujud yang pertama, Anda duduk dulu lil istirahah, baru bangkit ke rakaat yang kedua. Sedang pada rakaat yang kedua Anda meninggalkan sujud yang kedua, Anda boleh daripada berdiri langsung sujud. Mana julus baina sajadatainnya? Julus baina sajadatain terganti dengan jalsatul istirahah. Boleh. Selesai. Tapi kalau kebetulan sewaktu Anda bangkit daripada sujud yang pertama, derek saja ke rakaat yang kedua, tak ada transit, tidak transit, langsung saja dengan kita naik ke rakaat yang kedua dengan tidak melakukan jalsatul istirahah. Anda waktu sedar, tak boleh daripada berdiri langsung sujud, Anda duduk dulu sejenak sebagai julus baina sajadatain, baru sujud yang kedua. Nah, oke. Gambaran yang pertama tadi itu, saat ketika waktu kita bangkit daripada sujud yang pertama, terus kita duduk sejenak, jalsatul istirahat, terus kita berdiri. Tadi dikatakan kita langsung sujud saja lagi. Maka dengan demikian, jalsatul istirahat yang hukumnya sunat itu menggantikan duduk antara dua sujud yang hukumnya wajib. Jadi yang wajib di sini terlaksana dengan perkara sunat. Nah, jelas kan? Qala, ini susah nih belakang nih, kita pakai ini saja. Qala, aghfaral mutatahhiru lum'atan. Seseorang yang berwudu tadi itu melupakan lum'ah.
Maksudnya sekilas mata melihat ada sisikikan di hidung, di kepala, di dahi. Wan ghasalat bi niyati takrari fi saniyati wasalisa ajza'ahu. Dan terbasuh pada kali yang kedua dan yang ketiga pada waktu dia mentaslis, maka itu sudah memadai. Bikhilaf mimma law ghasalat bi tajdid, masalah yang telah lalu bi tajdid, ketinggalan di waktu dia membasuh muka kali pertama. Waktu dia membasuh muka, ternyata pada waktu itu bagian mukanya masih ada dengan bagian yang tidak terbasuh. Kemudian dia memperbaharui wudu pada kali yang berikutnya, terbasuh pada waktu dia memperbaharui wudu, itu tidak terpenuhi. Yang di sini masalahnya lain. Berwudu, basuh muka, sapu, ketinggalan di sini tanpa disadarinya. Jadi ada plastik, ada gam, ada apa saja. Pada waktu membasuh muka untuk yang kedua kalinya, ini namanya takrar, kedua dan ketiga namanya taslis. Kebetulan gam tadi itu tanggal, plastik tadi itu tertanggalkan, dan terbasuh pipi tadi itu dengan basuhan yang ketiga, itu sudah memadai. Basuhan yang ketiga hukumnya sunnah, basuhan yang pertama hukumnya wajib. Yang wajib terpenuhi dengan yang sunnah, yang tadi tidak, sebab pada waktu memperbaharui wudu. Di sini bukan memperbaharui, melaksanakan basuhan yang kedua dan yang ketiga. Bikhilati ma lawin ghasalat bi tajdid, lana tajdid taharatul mustaqillah, sebab memperbaharui wudu itu adalah taharah mustaqillah. Lam yanwi bihi raf'al hadats aslan, dia tidak berniat untuk mengangkat hadas. Sedangkan salasu, basuh 3 kali itu adalah merupakan 1 kali saja, taharatun wahidah, merupakan bersuci yang asing, bersuci yang tunggal, atau satu kesatuan yang sama. Waqad taqaddamat bihi niyatul fardhi wa nafli jami'an wa muqtada niyatihi alla yaqa syai'un, tuntutan daripada niat tidak akan berlaku sesuatu untuk yang sunnah kecuali setelah terlaksana dengan yang wajib terlebih dahulu. Salah. Qamatis salatir rubaiyati ila thalithatin summa dhanna anna fi nasi annahu salam. Bangkit pada sembahyang 4 rakaat ke rakaat yang ketiga. Qamatis salatir rubaiyati ila thalithatin, salat rubaiyah sembahyang yang terdiri daripada 4 rakaat. Dia sudah selesai melaksanakan 2 rakaat yang pertama. Di waktu dia naik ke rakaat yang ketiga, dhanna fi nafsihi, dia merasa dalam hatinya bahwasanya dia sudah salam. Dan sembahyang yang sedang dilaksanakannya ini adalah merupakan sembahyang sunat. Terus dengan rakaat yang ketiga, rasa-rasa itu adalah yang pertama daripada sembahyang sunat, rukuk, i'tidal, sujud. Summa tadzakkara al-hal, katakan saja di waktu sujud baru dia menyadari ini bukan sembahyang sunat, ini baru rakaat yang ketiga daripada sembahyang 44 rakaat. Tadzakkara, kata Imam Alai, lam ara hadil mas'alata bi ainiha, saya tak pernah tengok masalah ini secara khusus. Zahir yang demikian itu memadai untuk yang fardu. Jadi tadi itu di waktu dia berdiri ke rakaat yang ketiga, dia merasa itu adalah merupakan rakaat yang pertama daripada sembahyang ba'diyah, yang walaupun niatnya sunat, yang sunat ini memadai untuk yang wajib, sebab yang wajib masih belum sempurna. Qala wal mas'alatu manqulatun 'anil Malikiyyah wa fiha indahu qaulani, dan masalah ini telah dinukil daripada ulama Malikiyah, dan di kalangan mereka terdapat 2 pendapat. Begitu juga hanya kalau dengan seseorang tadi itu salam setelah 2 rakaat, usalli fantazuri 4 rakaat, 4 rakaat lillahi ta'ala, Allahu Akbar, sembahyang zuhur 4 rakaat. Selepas 2 rakaat dengan tasyahud awalnya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astagfirullahaladzim, 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 Allahu Akbar. Niat dalam hati mengerjakan sembahyang sunat ba'diyah. Mengerjakan sembahyang sunat ba'diyah 2 rakaat. Saat ketika dia akan salam daripada sunat ba'diyah tadi itu, baru dia menyadari macam mana untuk salam, bagaimana salam daripada sembahyang sunat ba'diyah. Sedangkan yang fardu saja tadi itu untuk 4 rakaat masih belum cukup. Apakah memadai yang diniatkan ba'diyah tadi itu untuk ketiga dan keempat? Kata ulama Malikiyah, indahum qaulan, di sana dengan pendapat mereka terdapat 2 pendapat. Wala syakka anal ijza'a fi hadhihi,
dan tidak kita bimbangkan lagi memadainya yang 2 rakaat tambahan tadi itu untuk menutupi 2 rakaat yang sebelumnya itu lebih jauh daripada masalah yang sebelumnya. Jadi masalah yang sebelumnya hanya setakat naik ke rakaat yang ketiga dengan niat atau dengan perasaan itu adalah sembahyang ba'diyah, tapi nyata salam, ini sudah salam. Kalau dikatakan yang ini oke, tentu akan lebih oke lagi kalau dengan masalah yang sebelumnya.